안녕하세요, 여러분. 신태입니다. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai budaya menyapa di negara Korea. Nah, mengapa sih kita perlu membahas mengenai kebudayaan menyapa dalam budaya negara Korea? Menyapa sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu orang lain. Pandangan pertama, first impression. Jangan sampai kita salah perilaku dalam menyapa dan kita mendapatkan bad impression. Nah, seperti negara-negara Asia lainnya, Korea juga memiliki budaya dalam menyapa dalam keseharian mereka. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena sebagai bentuk kesopanan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kita benar-benar mengerti bagaimana cara yang tepat ketika kita bertemu dengan orang Korea. Yang pertama yaitu cara menyampaikan salam. Dan yang kedua yaitu sufiks atau akhiran dalam panggilan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu cara menyampaikan salam. Cara menyampaikan salam yang pertama yaitu menundukkan kepala dan badan. Secara umum ada 3 cara menyapa dengan menundukkan kepala dan badan. Yang pertama yaitu adalah mongle atau anggukan. Kata lainnya yaitu adalah gabeon insa. Nah, gabeon insa ini digunakan ketika kita bertemu dengan orang yang sederajat dengan kita, teman atau rekan yang sebaya dengan kita. Dilakukan dengan menundukkan kepala sebanyak 15 derajat. Nah, jangan gunakan ini ketika kita menyapa orang yang lebih tua dari kita atau orang posisinya lebih tinggi dari kita. Dan yang kedua yaitu adalah botung insa atau sapaan umum atau juga membungkuk biasa. Nah, botung insa sendiri digunakan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dilakukan dengan menundukkan kepala dan badan sebanyak 30 derajat. Jadi lebih rendah daripada yang tadi. Lebih rendah daripada mongle atau gabeon insa yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah jojong insa. Nah, jojong insa atau sapaan formal, membungkuk formal digunakan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang dihormati atau orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada kita, yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Dilakukan dengan membungkuk sebanyak 45 derajat. Jadi lebih rendah daripada botung insa dan juga gabeon insa. Oke. Nah, cara menyampaikan salam yang kedua yaitu adalah jabat tangan. Jabat tangan sendiri tidak terlalu sering dilakukan dalam keseharian orang Korea dan lebih sering dilakukan oleh pria daripada wanita. Nah, dalam menyampaikan salam dengan jabat tangan ini sendiri, biasanya orang yang lebih tinggi posisinya daripada kita atau orang yang lebih tua akan mengulurkan tangan terlebih dahulu, kemudian dalam menyakun jabat tangan ini menggunakan 2 tangan, yaitu dalam menyakun tangan kanan untuk menyapa dan tangan kiri untuk menopang siku di tangan yang menyapa atau tangan kanan tersebut. Cara menyampaikan salam yang ketiga yaitu adalah kencol, yaitu salam yang digunakan dalam acara-acara formal atau acara-acara khusus tradisional. Kencol ini atau salam penghormatan ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih muda kepada anggota keluarga yang lebih tua. Dilakukan dengan meletakkan tangan di atas tangan yang lain, kemudian kemudian berlutut dan menundukkan badan seperti bersujud. Nah, biasanya kencol atau salam penghormatan ini dilakukan ketika tahun baru Imlek, Sonol, atau festival panen, Chuseok. Oke, hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu adalah sufiks atau akhiran dalam panggilan. Nah, di negara Korea, sufiks ini perlu diperhatikan dan digunakan untuk menunjukkan tanda hormat kita, istilahnya sopan santun. Ada 5 sufiks atau akhiran dalam panggilan yang ada di negara Korea. Yang pertama yaitu adalah ya. Ya digunakan untuk nama yang berakhiran dengan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, ya sendiri digunakan untuk orang yang sederajat dengan kita, sebaya dengan kita, atau yang seumuran dengan kita sebagai panggilan akrab. Seperti Minaya, Lisaya,
제이야, 이거 어떻게 먹어? Yang kedua yaitu adalah a. A yaitu penggunaannya sama dengan ya, hanya saja digunakan untuk nama yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contohnya seperti 정원아, 재민아. 정우야! 아이고 정우야! 야 누가 뭐 Yang ketiga adalah i. I. I digunakan kepada orang yang sangat kita sayangi dan yang sangat dekat dengan kita. Nah, bisa juga digunakan untuk sebutan panggilan seperti 누나, 형, 오빠. Contohnya seperti 연준이 오빠, 태민이 오빠. 안녕하세요, 여러분. 연준이 이모예요. Oke, yang keempat yaitu adalah si. Si. Si merupakan akhiran yang ditujukan untuk orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Nah, si sendiri biasanya digunakan dalam penggunaan bahasa formal. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tuan atau nyonya. Contohnya seperti Hosok si, Jaemin si. 남도산 씨. Nah, yang kelima yaitu adalah nim. Nim. Penggunaan nim juga sama dengan si, hanya saja berbeda dengan si, akhiran nim dapat digunakan di belakang gelar seperti PT nim, 선생님, 정진수 의장님. Nah, itu dia dua hal yang perlu diperhatikan dalam budaya menyapa di negara Korea, yaitu cara menyampaikan salam dan juga sufiks atau akhiran dalam panggilan. Nah, setelah mengetahui hal ini, jangan sampai kita salah dalam menyapa dengan bahasa Korea, karena seperti di Indonesia, menyapa juga diperhatikan sebagai bentuk kesopanan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.